Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nailul Fariski, NIM 2005 1215010, kelas SI 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Jadi poin-poin yang akan kita bahas nanti yaitu pertama pengertian dari jaringan, yang kedua pembagian dari jaringan tersebut, dan yang ketiga topologinya. Oke, yang pertama pengertian jaringan. Sebelum kita membahas tentang infrastruktur jaringan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sebuah jaringan. Jadi pengertian jaringan adalah jaringan komputer adalah sekumpulan komputer autonomous dan peralatan lainnya yang saling terkoneksi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Juga bisa disimpulkan sebagai sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, saling berkomunikasinya itu adalah dengan cara bertukar data. Tujuannya sendiri adalah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan, di mana yang meminta disebut klien dan yang memberi disebut dengan server. Nah, dalam jaringan sendiri ada jaringan terpusat dan ada jaringan terdistribusi. Di mana jaringan terpusat adalah jaringan yang semua kliennya dihubungkan ke server dan server bertugas untuk menyediakan data dan informasi bagi klien. Sedangkan terdistribusi adalah jaringan yang semua perangkat saling terhubung satu sama lain, sehingga apabila ada beberapa yang error, kecil kemungkinan keseluruhan sistem jaringan akan terganggu. Jadi yang terpusat itu terdiri dari beberapa klien dan hanya ada satu user, sedangkan yang terdistribusi ada banyak klien karena perpaduan dari beberapa jaringan terpusat. Nah, sehingga itu memiliki banyak server yang dapat menangani banyak user juga. Kemudian masuk ke kedua, pembagian jaringan. Jadi jaringan itu terbagi berdasarkan beberapa, yaitu berdasarkan cakupan, berdasarkan aksesnya, berdasarkan cara membangunnya, berdasarkan penggunaan kabel, dan berdasarkan siarannya. Yang pertama, berdasarkan cakupan. Berdasarkan cakupan, jaringan terbagi menjadi PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN yaitu Personal Area Network adalah jaringan komputer untuk berkomunikasi antar komputer dan atau smartphone. Nah, umumnya itu berjarak sekitar 4-10 meter. Contohnya itu penempatan Bluetooth. Kemudian LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil. Nah, umumnya itu satu ruangan dan tergabung dalam satu jaringan. Biasanya dalam satu jaringan itu tergabung dengan satu kelas, biasanya menggunakan kelas C. Contohnya itu lab komputer dalam satu ruangan. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, yaitu sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transmisi berkecepatan tinggi untuk penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, dan sebagainya. Umumnya jangkauannya itu sekitar 10-50 km. Nah, contohnya itu sistem jaringan kampus yang menghubungkan antara gedung-gedung di kampus. Kemudian WAN, Wide Area Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar, bisa antar wilayah, kota, maupun negara. Nah, contohnya itu yang paling terbesar dari WAN seperti internet ini. Kemudian berdasarkan aksesnya. Jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet, di mana intranet hanya dapat diakses oleh kalangan internal, sedangkan internet dapat diakses oleh siapapun secara publik selama terhubung dengan internet. Jadi jaringan intranet itu adalah jaringan lokal yang hanya dapat diakses oleh kalangan internalnya. Misalnya dalam sebuah kampus hanya dapat diakses oleh pihak-pihak kampus tersebut, baik mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan yang lain. Sedangkan internet dapat diakses oleh siapapun selama terhubung dengan internet. Kemudian berdasarkan cara membangun. Berdasarkan cara membangunnya dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur dan ad hoc. Di mana infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan access point sebagai jembatan dari piranti wireless dan kabel standar. Sedangkan jaringan ad hoc adalah jaringan dari dua atau lebih perangkat wireless yang berkomunikasi secara langsung di dalam sebuah BSA, Basic Service Area. Jadi,
Di jaringan ad hoc ini, jaringan antar perangkat wireless yang terhubung secara langsung. Jangkauannya disebut dengan BSE dan piranti yang berada pada area BSE disebut dengan BBS, Basic Service Set, dan tidak membutuhkan WLAN atau wireless LAN untuk menghubungkan piranti-pirantinya. Sedangkan di infrastruktur memerlukan WiFi access point untuk menjembatani perangkat wireless dan jaringan kabel standar. Dalam wireless LAN memiliki SSID. Dengan SSID itu WLAN dapat dikenali oleh perangkat-perangkat lain di sekitarnya. Nah, perangkat-perangkat lain yang terhubung dengan SSID yang sama membentuk sebuah jaringan infrastruktur. Kemudian berdasarkan kabel terbagi menjadi dua, yaitu wired dan wireless, di mana wired adalah dengan kabel, yaitu sebuah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya kecepatannya lebih stabil. Contohnya kabel itu misalnya kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik yang biasanya digunakan dalam sebuah jaringan. Kemudian wireless network adalah kebalikan dari wired, adalah pendistribusian informasi tanpa kabel tetapi melalui gelombang radio sebagai media penghubungnya yang diset untuk bekerja di bidang frekuensi tertentu. Nah, contohnya itu wifi yang seperti kita tahu pada umumnya. Ada juga antena. Kemudian berdasarkan siarannya terbagi menjadi tiga, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Di mana unicast adalah sebuah koneksi one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Sedangkan broadcast adalah pengiriman yang bertujuan dengan semua alamat yang berada dalam satu jaringan tersebut. Nah, sedangkan multicast adalah pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Nah, ini bukan semuanya, tapi hanya beberapa. Kemudian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah sebuah metode yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang berderet dan menyerupai bus, berbasis kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Nah, konektornya biasanya itu BNC, terminator, dan DBNC. Kelebihannya yaitu pertama, murah. Yang kedua, klien mudah untuk ditambahkan. Yang ketiga, mudah untuk mengaplikasikannya. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu jika salah satu kabel putus, maka koneksi yang lain juga akan ikut terganggu. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu kurang efisien karena antrian data itu banyak. Karena kabelnya cuma satu media penghubungnya, sehingga untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya akan terjadi antrian data sehingga kurang efisien. Kemudian jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, topologi ring. Nah, topologi ring atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya yaitu pertama, performanya lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah untuk diimplementasikan. Yang ketiga, instalasinya mudah, juga tidak memerlukan biaya yang mahal sehingga lebih murah. Nah, kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari banyaknya node. Nah, kemudian yang kedua, troubleshootingnya itu cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Ya, yang keempat, kekurangannya yaitu biasanya sering terjadi collision atau tabrakan data. Oke, kemudian topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah topologi yang berbentuk seperti bintang, di mana switch atau hub digunakan sebagai titik pusat untuk menghubungkan koneksi antar node. Nah, node-nya itu workstation di sini atau komputer-komputernya. Nah, kelebihannya itu jika salah satu node bermasalah tidak memengaruhi komputer yang lain. Nah, kemudian yang kedua, fleksibel. Jadi kita mudah untuk menambahkan klien. Yang ketiga, keamanannya cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, deteksi masalah cukup mudah. Nah, kekurangannya itu pertama, jika titik pusat bermasalah, maka seluruh node-nya juga mengalami masalah. Yang kedua, biaya instalasinya yang cukup mahal. Dan yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Jadi kalau kelemahannya itu terletak pada titik pusatnya. Jika pusatnya bermasalah, maka yang lainnya juga bermasalah. Oke, kemudian topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak karena setiap perangkatnya saling terhubung satu sama lain. Kelebihannya itu
Di sini tabrakan data minim terjadi. Kemudian bandwidth-nya cukup lebar sehingga kecepatan transfer datanya lebih cepat. Kemudian keamanannya itu sangat baik. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, instalasinya yang cukup rumit dan biaya instalasi yang mahal karena banyaknya kabel. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.